Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Sapaan kasih Tuhan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk bermenung tentang ungkapan berbahagialah dan celakalah yang dinyatakan oleh Yesus. Ungkapan berbahagialah ditujukan kepada mereka yang miskin, mereka yang kelaparan, menangis, yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Sementara ungkapan celakalah ditujukan kepada mereka yang kaya, yang kenyang, tertawa, yang dipuji. Kalau kita lihat dua kategori manusia yang ada, maka secara manusiawi kita tentu tidak mau masuk ke dalam kategori pertama yang disebut sebagai berbahagialah. Secara manusiawi tidak ada yang mau miskin, yang kelaparan, menangis, yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Pertanyaannya, mengapa kategori yang tidak diminati itu justru dikatakan sebagai orang yang berbahagia oleh Yesus? Mari kita lihat contoh dalam Injil. Tentang orang miskin, kita bisa lihat Yesus yang memuji seorang janda miskin dalam hal pemberian persembahan. Tentang lapar dan menangis, kita bisa lihat perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Tentang dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak, pada bagian ini apa yang kurang ketika melihat hidup Yesus? Jadi makna tentang berbahagialah bagi orang miskin yang sekarang ini lapar, yang menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak, merenungkan tentang bagian-bagian kisah yang disebutkan dapat membantu kita untuk memahaminya. Kategori celakalah. Untuk kategori celakalah, secara manusiawi, kita semua manusia mau kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji. Namun mengapa Yesus meminta perhatian kita untuk hati-hati terhadap kategori ini? Untuk memahami bagian kaya, kenyang, dan tertawa, renungkanlah kembali kisah perumpamaan tentang si Lazarus dan orang kaya. Kisah itu pasti memberikan inspirasi kepada orang yang kaya, kenyang, tertawa masuk ke dalam kategori celakalah. Lalu, untuk yang dipuji, Yesus sering mengkritik sikap dan sifat ahli Taurat dan orang Farisi tentang hal ini. Misalnya dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Semoga Tuhan menganugerahkan segala yang baik kepada kita.